Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pelajaran ini, Anda harus mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda juga harus mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Anda harus mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Anda juga harus mampu mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami materi ini, silahkan anak-anakku sekalian mengikuti penjelasan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kita pada kesempatan ini yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kitab-kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab yang dimaksud dalam hal ini diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkannya. Yang berbeda hanyalah syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat manusia pada waktu itu. Selain kitab, kita juga mengenal adanya suhuf yang keduanya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Yang kedua, isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan suhuf. Sedangkan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi atau rasul tetapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang kedua, bahwa isi suhuf lebih simpel daripada kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la, "In hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Sekarang kita bahas
tentang kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 2, "Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla ta'takhidhu min duni wakila." Dan kami berikan kepadamu Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Quran surat Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabi, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat ada 10 yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah satu saja. Sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ketujuh atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir atau kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur, menurut sebagian ulama, bahwa Zabur disebut dengan Mazmur, yaitu salah satu kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir dan Mizmor merupakan pengembangan dari kata zamar yang artinya nyanyi. Nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur salah satunya adalah Quran surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa ataina Dawuda zabura, yang artinya sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam nyanyian.
Yang pertama adalah nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua adalah nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga adalah ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat adalah ratapan dan doa individu. Dan yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid yang dimaksud dalam hal ini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Al-Quran yang menjelaskan tentang kitab Injil ini adalah surat Al-Hadid ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabba'uhu ra'fatan wa rahmah." Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Hanya saja perlu diingat bahwa kitab Injil sama atau senasib dengan Taurat maupun Zabur, yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, seperti Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohana. Mereka ini adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba yang isinya atau Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab-kitab yang 4 macam yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Sebelum saya akhiri, silahkan anak-anakku sekalian menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan materi kita hari ini yang sudah disiapkan dalam aplikasi. Demikian, kita akan bertemu pada season berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi, silakan Anda mengerjakan tugas yang sudah disiapkan dalam aplikasi ini. Kejadian yang lalu mudah-mudahan tidak terulang lagi, karena ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pelajaran dengan baik
Salah satu contohnya adalah tidak menyelesaikan tugas yang sudah disiapkan dalam aplikasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.